teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semua? Hari ini aku ngevlog lagi bareng kakak aku di rumahnya ya. Siang ini kita mau bikin sambal jengkol cabai hijau. Nah, bahan-bahannya ini ya teman-teman, cabai, bawang, tomat, dan ini sayur-sayuran untuk rebus-rebusannya. Juga kita pakai nanti ada apa tuh namanya? Ikan asin rebus ya. Nah, ini kita mau buang sampah dulu sama air cucian beras, kita buangnya ke tanaman sekalian untuk pupuk. Nah, ini mulai kita siram-siram aja ke tanaman, sikit-sikit aja nggak apa-apa, yang penting kebagian semua. Nih, kita siram-siram. Lahan di belakang ini kecil ya teman-teman, paling ukuran 2 kali 4 meter, cuman bisa lah untuk nanam-nanam kebutuhan sehari-hari, misalkan kita mau jahe, mau kunyit, cabai sedikit, terus ada juga terong ya, untuk tambah-tambahan kita masak-masak cukup lah ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita tabur-taburin sampah-sampahnya ke dalam sini. Ini juga berfungsi sebagai pupuk ya teman-teman, jadi untuk menyuburkan tanaman juga bisa. Nah, ini ada cabai rawit kampung atau cabai rawit putih. Nah, itu ada terong. Ini terong hijau tapi yang panjang. Terus di sana juga ada jeruk kasturi. Mana deh ya? Nih, ini jeruk kasturinya. Terus juga ada beberapa jenis lidah buaya. Cuman kelihatannya sih sama semua, cuman lidah buaya itu juga terbagi beberapa jenis ya teman-teman. Nih, ini lidah buayanya udah gede banget. Biasa ini kami buat dijadiin minuman gitu ya, kayak nata de coco gitu, cuman ini dari aloe veranya. Nah, tuh gede banget kan, daunnya aja segede gitu, banyak lagi. Nah, lanjut ini kita langsung aja mau panen bawang batak atau biasa juga disebut bawang lokyo. Kenapa disebut bawang batak? Karena biasanya digunain untuk orang-orang Batak masak masakan Batak gitu ya teman-teman. Misalkan digunain buat masak arsik. Arsik itu sama juga kayak asam pedas gitu ya teman-teman. Biasa kalau orang Batak masak arsik ikan mas, nah bawang ini nih yang dipakai. Bawang Batak gitu, makanya sering disebutnya bawang Batak gitu ya. Nah, ini udah habis untuk bawang bataknya. Selanjutnya kita bakalan bikin vlog menanam ulang bawang bataknya. Ini kita cabut aja semua, kita panen, kita habiskan. Nanti bakal kita ganti buat tanaman yang baru. Nah, sekarang kita udah manen terong, dapat 2 biji, lumayan buat tambah tanaman rebusan nanti. Terus itu ada sarikaya tapi udah kematangan gitu, udah bonyok, udah pecah dia. Langsung kita panen aja, kita ambil. Nah, ini dia udah pecah, terlalu matang gitu ya teman-teman, jadi dia udah bonyok gitu. Nah, yuk lanjut aja kita masuk. Terongnya udah 2 aja. Nah, ini dia buah sarikayanya, langsung aja mau kita cobain. Rasanya gimana, manis atau enggak? Ini aku ambil secuil atau sedikit dan ternyata rasanya manis. Nah, ternyata isi dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman, hampir-hampir mirip kayak buah sirsa gitu. Cuman rasanya ya beda lah. Ini rasanya manis banget. Kalau sirsa kan ada asam-asamnya gitu ya teman-teman. Tuh, di setiap helainya ada bijinya gitu. Nah, ini terong sama bawang batak yang udah kita panen tadi. Lumayan ya, terongnya dapat 2 biji, bawang bataknya dapat segitu. Nah, ini aku review ulang untuk bahan-bahan sambal hijaunya. Ini ada ikan asin rebus, cabai hijau, tomat, dan bawang packing atau bawang merah yang besar. Terus ini untuk rebus-rebusannya ada jipang, terong ungu, dan ditambah ini terong hijau. Nah, ini si empus, kucing tetangga. Suka banget dia datang ke rumah. Oke, langsung aja kita mulai masak. Ini bawangnya kita belah-belah 4 biar dia nanti cepat matangnya ya. Ini cabenya mau kita kukus gitu. Terus ini cabai hijau besarnya juga kita patah-patahin gitu aja, nggak apa-apa. Nanti bakalan kita tumbuk setelah dikukus.
Tomatnya di sini aku pakai 2 biji aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, nanti dia nggak pedes. Nggak enak dong kalau nggak pedes. Oh ya, aku lupa sebutin jengkol. Menu utamanya kan tadi sambal ijo jengkol, tapi jengkolnya nggak aku sebutin dari tadi. Maaf ya teman-teman. Nah ini langsung aja kita kukus ke atas nasi. Mumpung kita lagi masak nasi, jadi kita kukus aja di atasnya. Terus ini kita bersihin dulu untuk terong sama bawang batanya. Nah ini terongnya nanti bakal kita belah-belah 4 gitu aja ya teman-teman. Kita potong 2, habis itu kita belah. Lanjut kita panasin air buat ngerebus sayurnya tadi. Terus kita cemplungin bawang sedikit, kita iris-iriskan biar dia agak segar, biar agak wangi. Terus nanti kita tambahin itu ya teman-teman. Aku tambahin daun sop, tapi itu nanti belakangan setelah airnya mendidih atau setelah sayurannya nanti dimasuk-masukin. Nah ini langsung aja kita iris-iris bawangnya, terus kita cemplungin deh. Oh ya teman-teman, siang ini masak menu apa nih? Sharing di kolom komentar ya. Kalau misalkan teman-teman mau recook makanan ini boleh banget karena ini rasanya mantep banget. Pol abis dah pokoknya. Apalagi buat teman-teman yang kurang pandai masak kayak aku, ini boleh banget dicoba di rumah karena buatnya itu super gampang. Kita tinggal rebus sayurnya aja kayak jipang, terong, terus daun bunga kol. Cuman dikasih bawang aja, kita cemplungin bawang sama daun sop biar wangi. Nah udah gitu aja, terus bumbunya cuman garam sama kasih penyedap aja sedikit. Kalau untuk sambelnya ya sambel kayak yang aku bilang tadi, ada apa tuh namanya, ikan asin rebus, terus ada cabe, otomatis ya ada cabe pastilah, cabe ijo, kalau mau pedes ya tambahin cabe rawit, terus jengkol, terus nanti kalau kami tambahin sama bawang batak tadi. Kalau untuk teman-teman yang nggak pernah coba atau nggak suka, boleh di-skip aja untuk bawang bataknya. Terus ada tomat, udah tadi ya tomat, habis itu bawang putih, bawang merah. Nah udah deh, untuk bumbunya ya cuman garam sama penyedap doang. Gampang banget kan? Nah ini terongnya kita potong, habis itu kita belah jadi 4 bagian gini, sama terong ungunya juga nanti kita buat kayak gitu ya. Sayang banget ya, terong hijaunya ini satu udah tua banget, satu masih muda. Kayaknya enakan yang muda deh, yang tua kayaknya agak keras gitu ya. Langsung aja kita cemplung-cemplungin semua. Nah ini dia, udah kita rebus. Itu berminyak karena tadi sutilnya habis buat goreng ya teman-teman. Nah lanjut di sini kita panen dulu untuk daun supnya karena stok di kulkas habis ya. Jadi kita panen dulu dari belakang. Gini ya teman-teman, enaknya kalau punya lahan di belakang terus kita manfaatin buat tanam-tanaman yang sering kita gunain. Jadi sewaktu-waktu stok kita habis atau kita lupa beli atau lupa belanja, nah di belakang itu ada, jadi kita tinggal ambil, tinggal petik, kan enak banget. Nah aku pengen juga sih buat kayak gini, cuman lahan di rumah udah sempit ya, udah habis gitu ya teman-teman, jadi nggak ada lagi buat tanam-tanaman kayak gitu. Andaikan ada lahan kan bisa tuh enak kita tanamin kunyit, kita tanamin daun sup, kita tanamin jahe, lengkuas, terong, cabai atau jenisnya lah yang jenis pohonnya nggak begitu besar. Jadi enak banget buat tambah-tambahan. Nah ini kakak aku lagi bersihin untuk bawang bataknya, dicuci dulu, akar-akarnya dibersihkan, dibuangi untuk tanah-tanahnya. Terus nanti akarnya tuh bakalan kita potongin gitu ya, kita potek-potekin gitu. Setelah itu baru kita cuci lagi. Nih kayak gini nih cara bersihinnya. Akar-akarnya yang panjang itu kita buang, terus daun-daunnya yang udah mulai tua, yang udah mulai coklat itu juga kita buangin. Teman-teman udah pernah belum sih makan bawang ini? Ini rasanya ya gimana ya? Hampir-hampir sama kayak daun pre gitu sih, tapi dia
hampir kayak gimana ya, susah sih jelasinnya. Kalau tumbuhannya ini dia hampir mirip kucai ya teman-teman. Cuman bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ini mungkin ngiranya ini adalah kucai, tapi ini bukan kucai. Ini lokio atau bawang bata. Tuh kayak gitu bersihinnya teman-teman. Nah ini berhubung udah mendidih, aku langsung aja masukin untuk daun supnya biar wangi, biar tambah endos, biar tambah nikmat, biar harumnya kemana-mana semerbak, biar menggugah selera makan. Aku cemplungin aja langsung. Masakannya simple banget, tapi ini kalau buat aku sih udah menggugah selera makan. Oke, ini dia bawang batanya udah selesai dibersihkan. Langsung aja kita potong menjadi tiga bagian. Ini kita potong seperti ini. Biar sama rata. Untuk pucuknya kita buang aja. Terus kita potong lagi menjadi 3 bagian lagi. Ini untuk terongnya udah matang ya teman-teman, jadi kita angkat aja duluan biar dia nggak terlalu lembek. Kalau untuk jipangnya itu masih keras, kita tadi salah di awal, seharusnya kita rebus dulu jipangnya agak 3 menit, setelah itu baru kita masukin terongnya. Tapi ini tadi kita masukinnya sekaligus, jadi ya gitu deh, terongnya duluan yang matang, tapi jipangnya masih keras. Bagi teman-teman yang nggak tahu Jipang itu labu siam ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman di luar sana ada yang nggak tahu namanya Jipang atau taunya labu siam. Nah itu sama. Cuman kalau untuk bahasa daerah lainnya aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Kalau di sini kami pakainya 2 bahasa itu aja. 2 nama itu aja, labu siam atau Jipang. Oke, ini cabai kukusnya udah masak, langsung kita angkat aja. Tuh, bawang, tomat, dan cabenya udah masak. Nanti ini bakal kita tumbuk pecah-pecah gitu aja ya, gak terlalu halus. Nasinya juga ini sudah mateng, kita korek dulu biar dia nggak ngerak di dalam, nggak berkerak, nggak gosong, karena ini magicomnya udah lawas. Jadi ya kalau nggak dikorek gitu mau dia gosong dan berkerak gitu ya teman-teman. Oke, sebagai tambahannya aku mau ceplokin telur di sini buat sekali makan aja. Ada stok telur tadi tinggal 3 biji, jadi langsung aja kita ceplokin. Oh iya, mau sedikit cerita dong teman-teman. Kemarin kan aku tinggal di rumah sendiri, maksudnya ngontrak gitu kan, karena aku jualan. Nah, sekarang aku udah pindah lagi ke rumah ibu aku. Aku udah nggak rumah sendiri lagi, jadi aku udah pindah ke rumah ibu aku. Dan rencananya aku punya target 2 tahun untuk nabung, untuk ngumpulin modal, aku mau bangun rumah. Ya kecil-kecil tipe-tipe 36, aku udah bersyukur banget kalau aku bisa bangunnya. Aku minta doanya dari teman-teman, minta dukungannya terus supaya aku cepat membangun rumah impian aku ya. Buat teman-teman yang belum punya rumah, yang masih ngontrak atau masih tinggal sama orang tua, aku doain juga semoga kita yang belum mempunyai rumah bisa segera membangun rumah impian kita. Amin ya teman-teman, diaminin dong. Lanjut lagi, ini kita masukkan jengkolnya, kita goreng sampai matang, baru nanti kita masukin ke dalam air. Setelah itu baru kita tumbuk ya teman-teman. Oke, lanjut cerita lagi. Nah, aku punya desain rumah impian, dimana desain itu aku desain sendiri, dan sekarang aku lagi ngumpulin modalnya untuk membangun rumah impian aku. Rencana aku sih aku membangun separuh dulu, semacam rumah tumbuh gitu ya teman-teman. Nanti setelah ada duitnya baru aku majukan lagi ke depan.
Semoga aja keinginan aku cepat tercapai dan cepat dikabulin sama Allah. Amin. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, yang baru gabung, mohon dukungannya. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan juga di komen ya. Karena dukungan teman-teman itu sangat membantu banget buat aku dan membuat aku lebih semangat untuk ngevlog, untuk ngebuat video-video yang mungkin bisa menginspirasi bunda-bunda atau teman-teman semua. Oke, lanjut lagi ke masakan kita. Nah, ini jengkolnya udah mateng, langsung aja kita angkat dan langsung aja kita cemplungin ke air dingin. Biasanya sih ini kalau menurut aku setelah kita goreng jengkolnya ini panas-panas langsung kita masukin ke air dingin gitu. Katanya sih itu bisa buat jengkolnya empuk gitu ya teman-teman. Jadi dia enggak keras atau enggak lihat gitu. Jadi dia jadi lembut dan pulen gitu deh. Nah, ini tadi kita udah masak untuk ikan asin rebusnya ya. Terus ini sambalnya juga udah selesai kita tumbuk. Sekarang kita mau numbuk tomatnya. Kita di sini numbuknya nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi dia masih kayak lembaran-lembaran gitu biar nanti enak buat dimakannya. Oke nih, ikan asinnya udah mateng, langsung aja kita angkat, kita tiriskan, dan untuk minyaknya kita bersihkan. Nah, ini jengkol yang udah kita rendam sama air dingin tadi, langsung aja kita tumbuk. Kita gepeng-gepengin gitu. Oh iya, jangan salpok sama penokok jengkolnya ya teman-teman. Habis nggak ada penokok di rumah, jadi pakai adonan kue gitu deh. Nah, ini kita masukkan untuk bawang bataknya, kita goreng. Setelah bawang bataknya agak layu, lalu kita masukkan sambal atau cabai yang udah kita ulek tadi, yang udah kita tumbuk. Kita masukkan semua, terus tomatnya juga kita masukin. Untuk bumbu seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, bumbunya gampang banget, cuman aku kasih garam sama aku kasih micin aja sedikit untuk dia biar agak lemak gitu. Nah, ini untuk tomatnya masih agak keras, jadi agak kita cucuk-cucuk gitu deh. Tuh, belum masuk jengkol sama ikan rebusnya aja udah kelihatan enak banget, seperti udah menggugah selera banget. Gimana nih teman-teman, kira-kira enak gak nih masakannya? Nah, ini untuk jipangnya kita angkat dulu karena udah lembek, udah kelembutan, kelamaan direbus tadi, kelupaan kita. Udah terlalu lembut dia, kita langsung aja kita angkat. Oke, ini kita masukin untuk jengkolnya sama ikan asin rebusnya, kita masukin aja sekaligus. Terus kita aduk-aduk, kita tunggu sebentar sampai aromanya wangi keluar atau sampai cabenya matang ya. Setelah itu kita angkat dan masakan kita selesai. Nah, ini dia sudah matang. Sambal hijau jengkol kita udah matang. Tadi aku tambahin air sedikit ya teman-teman biar dia agak basah nyemak-nyemak gitu. Ini sambalnya aku bagi dua. Yang di telur itu untuk makan siang hari ini, terus yang satu lagi itu untuk makan malam. Gimana nih teman-teman, nikmat nggak nih kelihatannya? Terus rebusannya itu juga hijau banget, menggugah selera. Apalagi jengkolnya, aromanya itu loh, aduh, menarik bikin perut keroncongan. Sekarang udah waktunya makan siang dan aku mau makan siang dulu berdua sama kakak aku. Yuk temenin yuk. Ini aku ambilin jengkol-jengkolnya, aku ambil ikan asin rebusnya, terus terongnya. Terus aku tuangin kuahnya sikit-sikit, aku sendokin kuahnya sikit-sikit biar lebih hot. Teman-teman udah pada makan siang belum nih? Kalau belum, yuk kita makan bareng-bareng, kita makan sama-sama. Nggak lupa aku juga ambil untuk rebusannya, aku ambil jipang aja satu potong karena aku juga nggak terlalu suka ya sebenarnya. Ayo teman-teman, mari kita makan. Sambal ini sama rebusannya paling enak kalau dimakan sama nasi-nasi hangat.
Oh ya teman-teman, sambil nemenin aku makan, aku mau tutup dulu videonya. Buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe dan like, aku ucapin terima kasih banyak. Belum yang klik tombol subscribe, mohon diklik tombol subscribe-nya biar aku makin semangat buat kontennya. Nah, ini enak sekali ya teman-teman, nikmat banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.